Ratusan ribu kader PKS Partai Keadilan Sejahtera telah membadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan mereka hari ini memadati Stadion Gelora Bung Karno untuk memperingati milad atau ulang tahun PKS yang ke-10. Dan kita segera bergabung dengan rekan Bimo Cahyo yang sudah ada di sana. Bimo? Ya, Anggi. Ya, Bimo, apa arti penting dalam milad tahun ini? Karena kita tahu setahun lagi PKS juga akan ikut bersaing dalam pemilu 2009 nanti. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saat ini memang kondisi di Gelora Bung Karno sudah nampak agak sepi karena ribuan peserta yang mengikuti milad ke-10 Partai Keadilan Sejahtera berangsur-angsur sudah mulai keluar dari Gelora Bung Karno ini. Namun kurang lebih setengah jam yang lalu, tempat ini dipadati kurang lebih hampir ada 100 ribuan lebih dari masa PKS yang dengan sukacita mengikuti perayaan milad ke-10 partainya. Dan dalam pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pengurus seperti Partai Keadilan Sejahtera sendiri, dari presidennya juga kemudian dari pengurus Majelis Syuro, dan juga disampaikan bahwa saat ini Partai Keadilan Sejahtera memang setengah tumbuh dengan menjadi partai politik yang besar. Dan pada momen kali ini juga perayaannya dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga beserta Ibu Ani Yudhoyono, kemudian sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Bersatu, sejumlah anggota dari partai politik lain, dan juga di sini terlihat beberapa calon presiden untuk 2009 seperti Wiranto dan juga Sutioso. PKS sendiri merupakan partai yang cukup fenomenal. Memang pada pemilu 2004 lalu jumlah suara yang diperoleh kurang lebih sekitar 7,34% atau berada di urutan ke-6 dari partai-partai politik yang mengikuti pemilu. Namun dalam pernyataan milad kali ini, yang menarik adalah ada pernyataan bersama, sikap bersama bahwa PKS bersama-sama akan menargetkan 20% suara pada pemilu 2009 mendatang. Itu artinya bisa setara dengan suara PDIP atau Golkar pada pemilu 2004 lalu. Dan berikut pernyataan dari Presiden PKS Tifatul Sembiring. Insya Allah target PKS 20% dalam pemilu legislatif ini dapat dicapai. Sekali lagi, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wabillahi taufiq. Mari menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, Anggi. Ya, Bimo, kalau kita review sedikit, sebenarnya apa yang bisa membuat PKS menang di sejumlah pilkada? Padahal kita tahu bahwa lawan-lawannya adalah partai besar yang sudah lebih dulu berdiri. Ya, fenomena menangnya beberapa calon pilkada dari PKS sendiri merupakan fenomena yang unik. Dan ini memang menyatakan dengan jelas bahwa PKS memiliki basis massa yang jelas dan loyal. Dan ini juga merupakan indikasi bahwa mungkin beberapa warga Indonesia sudah jenuh dengan tokoh-tokoh lama, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memberikan alternatif, di mana calon-calon yang diusung merupakan calon-calon yang memang belum pernah berada di eksekutif. Dan berikut liputannya. Jalanan Jakarta menjadi putih. Beginilah setiap kali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkampanye dalam dua pemilu 1999 dan 2004. Kemunculan partai yang menyebut diri partai dakwah ini selalu menyita perhatian publik. Apabila pada pemilu 1999 PKS yang saat itu masih bernama Partai Keadilan hanya mengumpulkan 1,4 juta suara atau setara dengan 7 kursi di DPR, pada pemilu 2004 PKS melejit dengan menangguk 8,3 juta atau setara 45 kursi DPR. Ini berarti hampir 7 kali lipat dibandingkan pemilu sebelumnya. Sejak itu, kiprah PKS makin diperhitungkan termasuk di pemilihan kepala daerah pilkada langsung yang digelar sejak 2005 lalu. Terakhir, PKS mengantarkan pasangan Ahmad Heriawan, Dede Yusuf, dan Samsul Arifin Gatot Pujo Nugroho menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta Sumatera Utara. Sukses ini dipetik lewat jalan koalisi. Pada dua pilkada itu, PKS mematahkan dominasi Partai Golkar dan PDIP Perjuangan. 3 tahun terakhir PKS menang di 7 pilkada tingkat provinsi, yakni Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Gorontalo. Namun usaha PKS menguasai Jakarta gagal. Pasangan Adang Darjatun Dani Anwar yang diusung kalah dari pasangan Fauzi Bowo Priyanto yang dijagokan koalisi 20 parpol, termasuk Golkar dan PDI Perjuangan. Demikian pula di Sulawesi Selatan. Hanya saja di daerah sekitar Jakarta seperti di Depok, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan Serang, PKS berjaya.
Meski berasas Islam, PKS tidak pilih-pilih pasangan koalisi. Di Bovendi Group Papua, PKS menang dengan menggandeng Partai Damai Sejahtera PDS yang beraliran Kristen. PKS mengeklaim memenangkan 80-an pilkada dalam 3 tahun terakhir. Namun menurut catatan Lembaga Survei Indonesia LSI, PKS hanya menang di 53 pilkada tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Kemenangan ini diperoleh dengan jalan koalisi 48 kali dan tanpa koalisi 5 kali. Sanggupkah PKS mempertahankan prestasi itu atau justru mengungguli Partai Nasionalis pada pemilu 2009 nanti? Tim Liputan Nami TV melaporkan dari Jakarta.